Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini seperti biasanya Resapi Gereja Kristen Jawa Margoyudan mengajak Bapak Ibu untuk meluangkan waktu duduk sejenak mendekatkan diri pada Tuhan di dalam renungan motivasi dan inspirasi sebagai bekal bagi kita memasuki pagi ini. Marilah sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pagi ini, atas anugerah kesehatan, berkat, dan hidup baru bagi kami. Tuhan, secara jujur, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami hari ini. Yang kami tahu bahwa Tuhan sayang kepada kami, dan kasih itulah yang menjadikan bekal bagi kami untuk melangkah lagi. Berfirmanlah Tuhan, biarlah iman kami dikuatkan, hati kami diteguhkan, tidak kecut dan tawar hati dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang berat sekarang ini, renungan akan diambil dari Bilangan 21 ayat 9. Firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka, jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, maka tetaplah ia hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pernah di masa kecil saya sedang bermain dengan kawan-kawan di kebun. Tiba-tiba teman saya mengatakan bahwa ia mau berak, tetapi tidak tahu tempatnya. Kemudian teman yang lain mengatakan, dulu kalau aku pas begitu, ibuku bilang, segera kantongi batu-batu di kantong kita. Nah, ide ini pun dilaksanakan. Dan anehnya, sampai permainan selesai, temanku tidak jadi berak, semua beres. Bapak Ibu, waktu itu saya tidak tahu dan menganggap lucu saja. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa ada the power of focus dalam hidup kita. Kembali ke nats Alkitab kita pagi ini. Peristiwa ini terjadi ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Perjalanan yang dilalui sangat sulit. Maka bangsa Israel mengeluh dan marah pada Tuhan, katanya. Mengapa Engkau membawa kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke padang gurun supaya kami mati? Dan situasi pun berlanjut kacau, tak terkendali. Karena kebebalan umat Israel itu, maka Tuhan mendatangkan tulah ular tedung untuk menghukum bangsa Israel. Siapa yang digigit ular itu pasti mati. Bangsa Israel pun kalang kabut dan menemui Musa
agar memohonkan ampun ke Tuhan. Tuhan pun memerintahkan Musa agar membuat patung ular tembaga, dan siapa yang memandang kepada tongkat ular tembaga ini akan tetap hidup walaupun dipaku. Saudara-saudaraku, firman ini kembali mengingatkan kita akan fokus hidup kita. Fokus hidup kita itu kemana? Ke siapa? Kalau zaman Musa, pada nats Alkitab ini fokus kepada tongkat ular tembaga. Artinya, siapa yang fokus akan hidup walaupun digigit ular tedung. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sebenarnya apa, siapa, bagaimana, dan kemana fokus hidup kita ini. Setiap hari, setiap saat pembicaraan kita, masalah kita hanya membicarakan dan fokus kita harus kepada Tuhan atau kepada yang lain, yaitu masalah-masalah kita seperti COVID, sakit penyakit, rezeki, masalah rumah tangga, suami istri, anak, dan lain-lain. Ini memang kenyataan hidup yang kita hadapi. Tetapi, tidak ingatkah kita bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang berjanji selalu mendampingi dan menolong kita? Jangan sampai karena itu, jangan sampai karena kita terlalu fokus ke masalah hidup kita, maka kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Ya, memang jika nats Alkitab antara ular tedung dihubungkan dengan masalah COVID-19, sakit penyakit kita, masalah keuangan, dan lain-lain adalah berbeda. Jawabannya benar. Tetapi secara iman, sikap kita dalam menghadapi permasalahan hidup kita adalah sama, yaitu di manakah fokus kita berada. Bersandar kepada siapakah kita menyelesaikan masalah hidup kita. Artinya, apakah kita merasa mampu dan sendirian menghadapi masalah hidup kita, ataukah kita bersandar pada keyakinan iman bahwa Tuhan turut campur tangan dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin bahwa semua anak-anak Tuhan pasti selalu fokus menyandarkan diri pada kekuatan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan di dalam menyelesaikan berbagai masalah hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.